karir saya bagus, Tat. Alhamdulillah. Promosi ya, hampir setiap tahun promosi gitu ya. Dan sampai suatu ketika perusahaan saya ini ada perubahan segmentasi bisnis gitu ya. Yang kemudian saya yang dipilih untuk kemudian tidak lanjut gitu ya. Iya. Dan Jadi karyawan loyal, loyal. tapi bos belum tentu loyal sama karyawannya. Itu Tat. Sampai Catatan nih Ustadz Abus. nah jadi kemudian setelah itu saya pernah kemudian ngelamar kerja gitu ya. Kemudian juga Oh suaranya gedein dikit ini suaranya. kurang deket ya. Iya. Powerpointnya aja deketin. Oke, cukup ya. Ya atau yang saya dikecilin aja. Ya itu mau kecilan aku. Ya powerpointnya dikecilin lagi. Ya silakan. Ya, oke. Nah, tetapi karena saya ngerasa mungkin sudah 15 tahun lebih kerja di tempat yang sama gitu ya. Jadi setiap nyoba pekerjaan yang baru itu ngerasa nggak nyaman. Masih ingat aja dengan perusahaan yang sebelumnya gitu kan. Ya Allah jatuh cinta banget ente sama perusahaan sebelumnya ya. Iya. Dan kemudian ketika saya nemu ilmu Garbutala di YouTube itu saya lakukan gitu ya. Dan nggak tahu gimana juga ceritanya. Kemudian awal saya ngelihat Pak Nas ya itu secara langsung waktu buka bersama ya di Horizon Serpong gitu ya. Itu tetap masih di paling belakang, Tat. Tapi waktu itu saya bersyukur karena saya datang sama istri saya, kedua anak saya dan ibu saya gitu ya. Sampai traweh gitu ya. Nah, kemudian setelah itu saya kenal yang kemudian hari beliau selalu ngajak saya untuk ikut seminar, untuk ikut camp, sampai di kemudian hari ikut TFT. Yang ya, ngajak TFT. siapa? Aiden. Ada namanya Bu Tuti. Bu Tuti. Nah, itu istiqomah sekali gitu ya. Saya Iya. saya nggak bisa ikut, saya nggak pantas ikut gitu ya. Tapi nggak tahu gimana beliau terus gitu ya, terus ngajak gitu ya. Sampai saya ikut camp yang di Bogor ya, camp 21. Oh, ada barengan saya berarti ya. Pak Ketua ya. Ya, riset ya. Dan itu duduknya tetap di belakang, Tat. Dan yang istimewa pada saat ilmu Garbutala yang justru saya cintai itu saya nggak kebangun, Tat. Allah. Nah, itu istimewa. Itu saya keinget sampai sekarang sehingga saya ingat dengan teman saya sekamar karena pada saat mau tidur itu karena ngerasa sudah ikutin audio Pak Nas, sudah mulai tahajud gitu ya pas mau tidur, dan kebetulan teman saya sekamar ini juga sudah ikut Mana Rezeki cukup lama gitu ya. Gimana kita nyalain alarm nggak? Nggak usah lah, kan udah biasa. Oke. Tidur bareng, bangun bareng, Tat. Jadi pas bangun bareng sama-sama lihatan. Saya lihat ke kiri, dia lihat ke kanan. Iya. Sambil dengerin suara. Itu Pak Nas sudah sholat subuh kayaknya. Kita ikut nggak? Ikut aja sudah ya. Kita ikut, Tat. Jadi besoknya begitu workshop gitu kan, kembali mundur nih kita. Ternyata ada satu lagi yang juga ikut mundur-mundur. Mas kenapa? Saya nggak Garbutala semalam. Lu sama dong. Jadi bertiga di belakangnya sama-sama nggak Garbutala, sama-sama nggak bangun gitu ya semalam. Gitu. Jadi itu memang menarik dan kemudian makanya akhirnya untuk menghindari yang kayak gini-gini kita Garbutalanya habis maghrib. Iya. KM sekarang ini habis maghrib. Tapi menurut saya jangan, Tat. Justru kalau Garbutala malam itu bagus. Oh, rekomendasi dari yang nggak ikut. Maksudnya kalau sampai ada yang malam nggak kebangun harus riset, Tat. Oh iya. Dan terus ente riset akhirnya? Alhamdulillah saya riset berhasil ngajak istri saya, Tat. Alhamdulillah. Camp 51 di Bandung. Camp 51. Ya, dan Masya Allah ketika Ya. Ya karena diusulkan Pak Saprudin. Masya Allah.
Tapi memang ketika kita camp bersama istri itu kita jadi lebih mudah. Karena kalau contoh waktu pertama saya dapat YouTube itu istri saya sempat ngelarang gitu. Dapat ilmu dari YouTube dipakai, kan sekarang banyak aliran sesat. Saya coba dulu deh, saya gitu. Saya coba dulu gitu kan. Iya. Dan ya memang menarik, banyak keajaiban yang saya dapat dari Garpu Tala. Iya. Jadi sampai hari ini juga kalau sebelum kita belajar ilmu mata rezeki kan kita berusaha dulu sekuat tenaga, kita bekerja dulu sekeras mungkin. Kalau nggak berhasil baru pasrah gitu ya. Nah dengan ilmu Garpu Tala ini saya bisa melakukan Garpu Tala sebelum berusaha gitu ya. Kalau pesan Bu Tuti yang ngajak saya itu, insya Allah ayatnya bekerja. Allah. Jadi alhamdulillah, dan itu menurut saya terbukti. Iya. Terbukti gitu. Sampai kalau misalnya saya cerita kemudian saya buka usaha gitu ya. Nah memang kemudian sekarang baru tahu saya salah gitu kan. Pulang dari camp nyoba ilmu Garpu Tala, tapi LOP-nya kurang tepat. LOP saya waktu itu karena saya waktu itu butuh dana gitu ya. Wah siapa tahu teman saya mau minjamin gitu ya. Saya telepon teman saya pertama, oh jangan ke saya PNS gitu kan. Kemudian telepon teman yang kedua, langsung ditanya, nomor rekeningmu berapa? Ya waktu itu saya happy gitu ya, karena ngerasa kalau uang sebesar itu mau minta sama siapa nggak tahu gitu ya. Dengan itu langsung dikasih. Belakangan saya baru tahu kenapa dulu saya LOP-nya minjem ya gitu ya. Iya. Nah setelah itu kemudian LOP-nya saya rubah gitu ya. Udah nggak LOP minjem lagi. Nggak LOP minjem lagi. Dan alhamdulillah semua udah beres dengan ya alhamdulillah dengan saya mengamalkan Garpu Tala juga gitu ya. Jadi sekarang ini dari karyawan jadi pengusaha? Iya Tat. Owner ya. Masya Allah. Ya, jadi nanti Gilar ini kan karyawan MRC. Wah bentar lagi jadi pengusaha nih. Pengusaha sukses tapi ya. Kalau nggak sukses mending jadi karyawan lagi. Ya gitu, jadi pengusaha juga seperti dimudahkan gitu Tat, tiba-tiba yang nelpon gitu ya. Woko kita bikin usaha yuk. Hah? Tapi saya nggak punya modal. Ya nanti gampang, nah kayak gitu Tat. Kemudian setelah berusaha juga sepertinya banyak orang yang bantuin gitu ya. Awalnya usaha apa dulu? Memang saya waktu itu buka, yang pertama saya sempat jadi karyawan lagi Tat. Jadi karyawan lagi. Di bidang? Di bidang alat kesehatan. Di bidang alkes. Ya. Tapi yang tadi saya bilang ekspektasi saya mungkin terlalu tinggi seperti perusahaan sebelumnya gitu ya. Jadi menemukan sesuatu yang tidak nyaman, kemudian saya resign. Oke. Berapa lama tuh di situ? 9 bulan kali Tat. 9 bulan. Ya, tapi setelah resign ya gitu, mau ngapain belum tahu. Bingung gitu lagi ya. Gitu. Nah setelah tadi saya bilang usaha, banyak teman yang bantuin tuh begini Tat. Tiba-tiba misalnya teman WA atau nelpon gitu ya. Ini ada rumah sakit atau dinkes nih butuh produk masker misalnya gitu ya. Iya. Pak Woko punya stok berapa gitu ya. Karena pada saat itu kan stok tidak mudah ya Tat. Iya betul. Dan itu di awal-awal pandemi berarti ya? Di awal-awal pandemi. Iya di awal-awal pandemi gitu ya. Yang tadinya kan sebenarnya sebelumnya saya punya produk masker gitu ya. Iya. Tapi semuanya habis kan, semuanya habis. Nah jadi pada saat itu ada orang butuh tapi barang nggak ada. Nah disitulah kemudian Garpu Tala lagi. Gitu ya. Garpu Tala lagi dan tiba-tiba kemudian ada, ya memang sebelumnya kita sempat ke sana tapi nggak dapat barang gitu ya. Kemudian tiba-tiba pagi-pagi WhatsApp, Pak Woko apakah masih butuh masker, berapa banyak gitu ya. Ayatnya bekerja. Allah. Nah jadi nih teman-teman semua ya, kadang-kadang gitu ya, kita tuh melakukan Garpu Tala itu nggak sabar gitu. Aduh kapan sih nih gitu ya bisa selesai gitu. Nah yakin aja bahwa
tubuh kita prinsipnya kan gitu ya dalam Garputala itu, makanya dia prinsip gelombang. Di dalam tubuh kita itu ada beberapa macam gelombang-gelombang. Nah banyak gelombang-gelombang yang nggak positif ya wajar lah ya, ada dendam, sakit hati, marah, kecewa, iri hati, serakah, putus asa. Itu adalah energi-energi nggak bagus yang terpancar sedikit banyak. Kalau seandainya energi-energi itu punya bau, ya maka kita pasti jalan kemana-mana tuh bau, ya kan? Dan kalau seandainya orang nggak suka dengan bau itu, maka rezeki kita nggak ada. Siapa yang mau ya salaman sama orang yang bau? Ayo kita deal bisnis gitu. Tapi tubuh kita tuh penuh dengan bau. Orang akhirnya nggak mau bisnis. Nah itu permisalannya. Dendam, iri hati, sakit hati, itu kan keserakahan, putus asa, ya. Kemudian penonjolan diri, itu semua adalah energi-energi yang kebaca sama orang di dalam alam bawah sadar yang kita nggak paham. Garputala ya ketika kita baca gitu kan ayatnya, maka dia tuh menghealing semua energi-energi nggak positif itu telan sama si ibaratnya ayat-ayat Garputala tuh seperti tongkatnya Nabi Musa ya, menciptakan ular besar, terus kemudian ular-ular kecil itu ditelan. Gitu. Sampai kemudian akhirnya hilang. Nah pada saat hilang itu energi-energi yang nggak positif itu hilang, terus kemudian akhirnya disitulah potensi akan muncul dan rezeki datang. Nah sekarang kita masuk ke sesi rezekinya nih ya. Nah setelah itu apa yang terjadi Mas Woko? Ya jadi umur berapa sih? Sekarang saya 44 Ustaz. Oh masih muda ya, dibanding Mahathir Muhammad 50 tahun lagi. Kita sama kayaknya. Iya siap, Sama-sama muda. Sama-sama muda. Saya lebih muda ya, karena saya masih umur 34. Masya Allah. 43 maksudnya. Ya. Nah terus setelah itu gimana Pak Mas Woko? Iya jadi nih bagus nih kita dapetin story ya. Nah dari story itu kita bisa mengukur dan menjadi cermin kepada diri kita. Iya betul juga mungkin kalau tadi yang Ustadz sampaikan sebelum rezeki nih tadi ya, bau gitu ya. Jadi memang di Garputala itu saya banyakin juga sholat tobat kan. Iya. Karena saya ingat Ustadz pernah cerita bahwa semalam itu sampai 21 kali sholat ya. Iya. Nah, emang camp itu spesial tuh, banyak banget kita sholat tuh. Iya. Dan memang kemudian itu bisa dapat begini, ada pembeli saya nggak punya barang, nanti ada orang nawarin ke saya barang gitu. Jadi dipertemukan antara barang dan pembeli itu lewat saya gitu. Iya. Jadi memang luar biasa. Masya Allah, apalah saya gitu, nggak seolah-olah nggak mungkin itu bisa terjadi gitu ya. Waktu di camp itu kan selalu istilahnya pendapatan 5 miliar gitu ya tadi ya. Iya, LOP-nya itu. Iya, waktu itu produk saya jarum suntik harganya Rp1.000 satu. 5 miliar piye gitu kan. Dapat dari mana gitu ya. Tapi Masya Allah kemarin tahun 2020 ada 2 bulan yang saya capai di atas 5 miliar. Allah, barakallah. Bulan kecapai juga kan tuh ya. Mudah-mudahan dapat 5 miliar per bulan ya. Nah, jadi itu kecapai 2 bulan ya. Ya ada bulan September dengan bulan Desember. Jadi September itu 5,9 M, kemudian Desember itu 5,1 atau 4,9 segitu deh. Allah, gitu, alhamdulillah. Itu apa? Alkes ya? Alkes. Nah itu menarik. Termasuk nih masker nih teman-teman semua ya. Ini maskernya dari beliau nih. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau yang ini bukan. Beda. Itu menarik juga. Jadi saya ada kerjasama dengan perusahaan investasi Korea gitu ya. Dia produksi masker gitu ya. Sampai di kemudian ada outlet butuh baju APD gitu ya. Nah ternyata perusahaan ini juga produksi baju APD gitu. Kan kalau kita logika siapa yang nyuruh dia produksi gitu kan. Jadi dipertemukan lewat perusahaan saya gitu, Masya Allah. Banyak kayak gitu yang terjadi ya, seperti masker yang Ustadz pakai gitu ya. Itu kan kebanyakan impor ya. Nah tapi tiba-tiba ada orang yang dia baru bangun pabrik gitu ya. Dia nelpon saya gitu ya, dan sampai kemudian saya diundang ke kantornya untuk
kerjasama bisnis memasarkan produk masker yang sekarang Ustadz pakai. Allah. Jadi ini produk lokal nih. Produk lokal, Ustadz. Kayak Korea nih, kayak produk Korea. Iya, yang ini. Jadi banyak sebenarnya yang tidak masuk kalau kita logika gitu ya. Ini masuk ke RS berarti ya? Betul, masuk ke rumah sakit, masuk ke dinas rumah sehat, rumah kesehatan, sehat. Iya, saya oh iya rumah sehat. Rumah sehat. Jadi ya. Hospital, rumah sehat. Ya. Memang kalau secara teori gitu ya, saya distributor aja gitu. Artinya yang mendistribusikan bukan cuma saya. Iya. Prinsipal ini memiliki beberapa distributor gitu ya. Tapi saya dulu juga sudah pernah sebenarnya kerjasama dengan prinsipal bahwa semua outlet, semua hospital itu harus lewat saya gitu ya. Tapi itu sebenarnya tidak kemudian memberikan kesempatan saya lebih besar. Karena mungkin jadi saya tidak memuliakan prinsipal ya. Oke. Karena sebenarnya dia punya peluang juga kan untuk kerjasama dengan yang lain gitu ya. Iya. Jadi ilmu Mana Rezeki memuliakan itu saya pakai juga. Memuliakan prinsipal, membahagiakannya ya. Ya, memuliakan outlet gitu ya. Dan ini terjadi di masa COVID ya. Betul. Ya, masa COVID ya, COVID-19 masa ya. COVID. Jadi ya akademi COVID ya. Iya. Kalau Ramadan tahun kemarin saya setiap hari masih di atas sajadah, karena oh iya, Ramadan tahun lalu masih di atas sajadah. Iya, Ramadan tahun lalu itu kita sebenarnya sudah sempat sepakat untuk menutup perusahaan. Allah. Jadi yang Ramadan tahun ini masih di atas sejadah, masih bercucuran air mata, masih belum beres persoalan hidupnya. Siap-siap ya, Ramadan tahun depan ada di sini ya. Amin. Allah karim. Dan Masya Allah itu juga kemudian entah bagaimana gitu ya, justru kami mampu membayar gaji dan membayar THR itu masih di awal Ramadan gitu ya. Allah, waduh, kita kecentil nih Ustadz. THR langsung bayarin deh besok deh. Ustadz, masa THR dibawain dari awal? Kita belum Ustadz. Saya waktu itu sempat baca ada postingan PT Kombi Farma, yaitu kan perusahaan terkenal ya. Waduh, kita dapat inspirasi ini. Segera, Bu Eti, panggil mana Bu Eti? Bu Eti, bendum. Beliau posting bahwa memastikan pembayaran THR karyawannya itu akan dibayarkan di awal Ramadan. Jadi meskipun pada saat itu saya belum ada uang gitu ya. Kenapa nggak kepikiran, kita baru gitu korma ya. doang. Saya komen itu, kami juga akan membayarkan di awal Ramadan gitu ya. Padahal belum ada. Ya LOP-nya bekerja, belum ada. Besok udah pokoknya. Kabar gembira lah. Amin. Aduh, malu saya sama tamu ini. Aduh, Pak Sulaiman, aduh. Besok nggak diundang lagi. Nah, boleh tahu nggak? Dari dulu nih, ini nggak usah eksak gitu ya. Dulu gaji berapa, terus sekarang ini berapa kali lipatnya penghasilannya? Seru kan? Ya? Tapi jangan dijawab dulu. Kita tunggu setelah pariwara berikut ini. Oh enggak jadi. Oh, itu sebenarnya banyak ya Tat ya. Cuma yang jadi persoalan coba ini satu angka, mungkin peaknya atau tengahnya. Nah terus kemudian berapa kalinya tuh ya? Dari sejak pertama itu. Gimana ya Tat? Jadi gini Tat. Udah jawab aja. Kan kita penasaran berapa kali sih? Berapa kali lipat sih ilmu magnet rezeki bisa melipat gandakan seseorang begitu? Karena di sini banyak orang thinking di sini. Gimana jawabnya ya Tante? Gini caranya, penghasilan nanti paling tinggi berapa ya? Terus dibagi sama penghasilan dulu pada saat jadi karyawan yang paling ente cintai. Itu berapa kali lipatnya? Karena banyak banget. Dan itu kan masih saya pakai. Berapa? 100 kali lipat? 50 kali lipat? 1000 kali lipat?
Enggak ada orang pajak di sini. Tenang aja. Jangan, kalau nilai berapa jangan. Berapa kali lipatnya aja, kita pengen tahu nih. Tuh saking bingungnya tuh, saking banyaknya tuh. Luar biasa ya, Masya Allah. Iya, karena memang itu kan masih saya pakai juga untuk investasi berikutnya gitu, Tat. Karena kan masih belajar nih ceritanya jadi pengusahanya gitu ya. Oh, kalau jadi gitu kan, gini, anak ajarin ente. Gimana, Tat? Kan dia ngajarin anak THR. Pisahkan antara uang pribadi sama uang perusahaan. Ya kita harus ada gajinya tiap bulan. Nah itu. Ente ada gajinya nggak tiap bulan? Ada, tapi belum berani gaji besar-besar karena kan setiap yang saya tulis kan itu jadi gaji. Oh, tapi gitu. kan saya berpartner, Tat. Jadi kan ada. Tapi lebih kurang berapa kali sih pelipat gandaan dari ilmu MR? Enggak, kalau kemarin tuh itu Pak dari Bandung tuh siapa? Mangking. Pak Wawan sebut 5 kali lipat gitu. Nah, ente berapa kali lipat? Ini nggak apa-apa kan teman-teman ya? Ya malah semangat kan? Ya yang mau tahu ketik di komen ya. Ya, oke Pak Nas, oke gitu aja ya. Semangat Pak Nas ya. Berapa kali lipat tuh sebenarnya? Lebih kurang kan kita juga nggak bisa eksak ya. Iya, kalau untuk yang saya masukin ke salary ya mungkin sekitar 5 kali lipat, kata. 5 kali lipat. Ya. Berapa kali Pak? Ayo jawab tuh katanya tuh. 5 kali itu tawadu. Saya juga gitu. Tanya aja Ustaz Tabus. Saya digaji di sini ya ala kadarnya. Gitu. Ya. Cuma rasanya tuh penghasilannya tuh lebih gede dari itu. Kayaknya. Prediksi saya sekitar 10 sampai 20 kali lipat. Amin. Kasih ya, masukin modal lagi, putar lagi, Masya Allah. Iya, dan kan Allahu Akbar. Jadi ayo semangat semuanya ngamalin ilmu mahna rezeki ya, dengan kalau beliau sangat cinta dengan ilmu Garpu Ta'ala ya. Silakan teman-teman mau cintai dengan ilmu mana aja, ada 101 jurus ya. Silakan mau cintai yang mana, praktekkan. Beliau Garpu Ta'ala tambahin terumbu karang, tambahin ilmu kuantum, wah dahsyat. Akhirnya meningkat 10 sampai 20 kali lipat. Karena waktu Pak Woko ya, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan ke teman-teman semuanya. Baik, terima kasih. Jadi saya setuju tadi memang, dan itu yang saya alami. Kalau kita melakukan Garpu Ta'ala itu kita ikutin aja. Itu banyak sebenarnya Garpu Ta'ala saya yang saya tidak tahu maknanya. Ini langsung ada yang mau pesan sama ente nih. Nur Mirazdini, Pak boleh dong di share maskernya, siapa tahu bisa saya pasarkan di puskesmas. Aiden langsung kontak. Kontak berapa Aiden, kontaknya Aiden? Ya langsung jawab aja di situ Aiden ya, kontaknya ya. Nur Mizaili apa tadi tuh? Nur Mirazdini ya. Masya Allah, masker itu nggak gampang dapatnya. Ya kalau dapat udah murah, bagus kualitasnya. Kalau saya hadiah lagi ya. Ini hadiah buat saya nih ya. Wah, buat teman-teman semuanya mudah-mudahan ya. Tapi sebelum saya dapat hadiah tuh, saya doakan beliau supaya lebih sukses lagi insyaallah. Amin, terima kasih. Ya, closing. Iya, saya ulangi ya. Jadi saya setuju tadi dengan statement Pak Nasrullah bahwa dengan ilmu Garpu Ta'ala ini kita memang harus sabar, tapi kita ikutin saja. Karena banyak sebenarnya Garpu Ta'ala yang saya lakukan tuh saya nggak tahu maknanya, tapi saya ikutin aja. Gitu. Nggak tahu maknanya tapi ikuti aja. Ya, termasuk waktu terakhir saya mau ikut camp Mahna Rezeki, dan pada saat itu juga pernah saya juga ngalami prinsipal saya ini nggak fair gitu ya. Fee saya nggak dibayarkan hampir setengah M gitu ya. Dan saat itu saya Garpu Ta'ala juga gitu ya. Dan ternyata hasil Garpu Ta'ala itu sama pada saat saya mau berangkat TFT, Fusilat ayat 11. Iya. Jadi yang intinya bumi, langit untuk datang gitu kan, dan kemudian mereka datang dan tunduk gitu ya. Iya. Ya, jadi saya berangkatlah TFT gitu. Allah. Masya Allah. Gitu. Siap. Jadi teman-teman semuanya, bismillah yuk sama-sama kita doakan Mas Woko, juga semua infrastruktur yang ada di
3S ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Mau juga tuh, saya mau dong jual ke RS tuh. Ada lagi Aiden. Ini pokoknya nih ya, nih ya. Beliau tuh bisa dipasarkan di Lombok. Ayo bismillah insyaallah ya. Nanti ya mau maskernya biar jadi reseller. Wow, Masya Allah ya. Apa Manet rezeki apa kagak bisa jadi ini reseller ya. Ini kan dealnya terjadi di gedung ini. Enggak ya, silakan ya. Kita mah ya, Masya Allah. Jadi ini udah lokal, nggak perlu impor, bagus dan standar RS nih, standar Alkes nih, bagus banget nih, ininya bagus ya. Nih, terus kemudian ada ininya nih, apa namanya nih? Apa sih ini bahasanya? Nosbarnya. Nah ini standar, salah satu standar ya. Ya kalau yang tadi saya pakai ini nggak ada nosbarnya itu, jadi akhirnya nggak memenuhi standar RS. Kalau ini memenuhi nih standar ya. Pasarin di MR dong biar dapat poin. Nah. Ada Pak Denny. Ya, udah ya. Ya udah kita bicarain aja di sini sekarang. Oke ya teman-teman semua ya, terima kasih banyak Mas Woko, terima kasih banyak. Selamat berbuka buat teman-teman semuanya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan berkah